Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam buat viewers Kanal 3 yang sedang nonton, nggak tahu nih di waktu yang kapan. Hari ini jumpa lagi dengan saya Ratna Jarum dalam episode Melek Hukum. Dengan tamu kita, Saya Agung Nugroho, saya pengacara, menangani beberapa kasus termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. oke, nah ini topik kita kali ini mungkin banyak nih nanti ya ibu-ibu dan teman-teman yang nanti komen. Jadi saya akan bahas nih Om Agung mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa sih yang disakiti selalu wanita? Atau mungkin dari pengalaman Om Agung pernah juga ada prianya yang tersakiti. Yang dimaksud kekerasan itu sendiri dalam hukum pidana apa sih Om Agung? Kekerasan biasanya orang-orang menganggap bahwa kekerasan secara nonverbal, secara verbal juga termasuk kekerasan. Tapi kalau kita lari Misalnya? ke mengata-ngatai, Oh, kemudian dikatai, dihina-hina gitu ya, kemudian kalau dibentak-bentak. kita bicara mengenai ranah hukum, akhirnya kekerasannya itu adalah fisik, bukan non fisik. Bukan Jadi bukan verbal. verbal. Kemudian untuk menguatkannya perlu visum. Nah, apakah kekerasan hanya terjadi pada perempuan? Ternyata tidak. Saya punya salah satu klien yang apabila dia bercinta itu tangannya bisa nyekek. Aduh, seru Dan ya. hal yang biasa karena pasangannya kulitnya putih, berbekas. Berhubung Hitam-hitam. pasangan lebam agak Lebam, biru kan. lebam. Oh, Gitu. bukan hitam-hitam ya. Kalau itu main arang gitu. Nah, Iya, iya. kemudian dilaporkan di visum. Sedangkan bukan maksudnya kekerasan, tapi memang begitulah kebiasaan berdua orang itu. Jadi ada manipulasi dan konspirasi juga untuk memidanakan sang pasangan. Sang pasangan. Gitu. Oh. Dalam kasus Jadi ini ya. bisa berkelit ya kalau gitu ya. Oh, saya Bisa nggak melakukan berkelit kekerasan karena ini bagian dari gaya saya bercinta, seperti itu kali ya. Om? Iya, dan selama ini keduanya menikmati, begitu ada permasalahan langsung dilaporkan seperti oke. itu. Itu ada satu kasus, tapi bukan berarti setiap kekerasan terhadap wanita itu adalah rekayasa. Karena dari pengalaman saya sendiri itu banyak, beberapa klien saya bukan banyak ya, beberapa klien saya mengalami kekerasan. Kekerasannya beragam-ragam ya. Ada yang mereka selalu dihujat, dibodoh-bodohi, kemudian akhirnya menjadi tidak berdaya wanita tersebut. Kemudian ada yang dipukul, ada yang disakiti, Ditendang, gitu. ditonjok Kemudian gitu ya. ada juga yang bukan ibunya tapi anaknya. Oh, sampai ke anaknya juga. Sampai ke anaknya, kemudian ibunya berperan untuk melindungi anaknya, akhirnya kena pukul juga. Dua-duanya. Dan selama ini kan saya berpikirnya bahwa itu terjadi di kalangan yang menengah ke bawah. Tapi ternyata Istri-istri yang tidak berpendidikan, yang tidak punya akses ke keadilan, tapi kenyataannya mereka menengah ke atas juga ada ya menengah ke kondisi-kondisi atas, seperti itu anggota ya. DPRD, kemudian lulusan Pengusaha, Fakultas Hukum mungkin. UI, ya seperti itu. Bahkan yang Waduh. sarjana hukum juga mengalami. Oke, jadi teman-teman kita bahas lebih lanjut lagi nih Om. Misalnya seorang wanita atau seorang istri merasa teraniaya atau dipukul oleh suaminya. Tadi kan Om bilang perlu divisum. Nah, untuk mendapatkan visum ini harus ke rumah sakit atau klinik atau kemana nih? Apa ada rumah sakit khusus atau ada tempat khusus, misalnya kayak klinik 24 jam, apa iya dia bisa mengeluarkan kayak surat visum gitu? Pertama, kesalahan yang biasa dilakukan oleh para korban adalah mereka merasa bahwa ini kejadian hanya sekali. Kemudian sang pasangan minta maaf, selesai. Pada kenyataannya ini adalah kejadian yang berpola. Kadang sebelum menikah, pada saat pacaran pun, tabiat-tabiat kekerasan itu sudah ada. Jadi kekerasan itu bukan suatu yang spontan, tapi suatu kebiasaan. Oh gitu. Nah, para istri ini menganggap bahwa kebiasaan itu akan punah dengan sendirinya. Itu nggak bisa seperti itu. Kita harus membentengi diri dan harus menyatakan deal breakernya seperti apa nih. Kita akan lanjut atau terus, gitu ya. Lanjut atau putus, gitu. Kadang-kadang mereka perlu disadarkan dulu bahwa korban KDRT bahwa ini salah. Oke, Mereka jadi tuh terdoktrin bahwa ini salah dia, bukan salah sang pasangan. Iya. Dan itu hal yang biasa. Jadi kalau saya mengempowering klien, dimulailah adalah merubah mindset.
bahwa kekerasan dalam rumah tangga apapun penyebabnya itu salah. Kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Jadi pemukulan itu sebagai salah satu bahasa dalam menyelesaikan masalah. Dipukul diem selesai. Akan terjadi terulang lagi. Kalau begini kan yang menjadi korban adalah istri atau anak yang melihat juga ya mungkin ya. Jadi secara yang paling kondisi penting adalah psikologis berantem di depan anak nih, pukul-pukulan. Biasanya gitu. di depan anak, kemudian tidak ada solusinya. Minta maaf, baikan, berjalan normal, kemudian terjadi pemukulan lagi. Saya sampai punya klien yang 3 kali masuk UGD, nggak kapok-kapok. Sampai partner saya ngomong, mungkin kalau dia sudah masuk peti mati baru kita bisa. Ya. Gitu. Iya. Jadi gini Om Agung, tadi kan balik lagi nih mau mempidanakan pasangannya. Ya. Dan untuk mengurus kasus pidana kekerasan tadi perlu visum. Nah, visumnya ini kalau dilakukan ada batas waktunya nggak sih untuk kayak bikin visum harus 1 kali 24 jam sebelum kejadian, setelah kejadian, atau misalnya maksimal 3 kali 24 jam atau gimana? Tergantung lukanya. Kalau luka memar, kalau orangnya putih masih bisa untuk 2-3 hari. Tapi kalau orang yang sawo matang itu akan cepat pudar. Kemudian kalau luka sabetan, berdarah, perlu dijahit, ya lebih mudah. Jadi menurut saya lebih baik segera mungkin divisum, dilaporkan ke polisi dulu. Kemudian di polisi itu ada beberapa tempat yang untuk mendapatkan laporan mengenai kekerasan. Renakta ya bagian perempuan, anak dan jadi wanita mereka ya? Sudah terlatih untuk mendapatkan menangani kekerasan dalam rumah tangga. Itu kan konsepnya. Salah satu klien saya sampai trauma karena harus mengulang hal yang sama. Dia ke laporan polisi melakukan yang sama, diulang lagi kejadiannya. Kemudian dia visum ke dokter di RSCM, dapat surat, diulang lagi ceritanya. Jadi cerita yang traumatis itu diulang-ulang kembali. Nah, kasihan korbannya dong. Bisa nggak ada metode di mana sekali cerita, kemudian didampingi di RSCM atau direkam seperti itu, untuk meringankan korban. Jadi gini Om Agung, nah setelah proses yang tadi itu sudah memberikan kesaksian si korbannya atau wanitanya bahwa sudah mendapatkan visum juga. Nah biasanya pada saat proses ke pengadilan pun, pada saat proses peradilan itu seperti apa tuh kondisinya? Apa dia harus cerita ulang lagi dari awal atau gimana? Pastinya cerita ulang, tapi sebelum sampai ke proses pengadilan masih panjang. Karena istri harus tinggal di mana, anak harus bersama siapa. Jadi bebannya tuh benar-benar di korban. Jadi sebelum lapor dia langsung tahu, saya harus punya keuangan untuk menangani anak atau kebutuhan saya sendiri. Kemudian saya harus mengaku ke orang tua. Kadang-kadang orang tua justru membela pelaku. Kenapa kamu nggak nurut? Kenapa kamu jadi bisa dipukul? Ya, jadi si perempuannya sudah menjadi victim, diviktimin lagi gitu. Jadi saya suka kasihan melihat korban-korban tersebut dan tak berdaya. Secara finansial dia tergantung, secara tempat tinggal dia tidak punya pilihan lain. Tidak semua orang punya option untuk kembali ke rumah. Gitu. Bahkan ada beberapa perempuan yang kebetulan menjadi cashco keluarga, yang menghasilkan uang keluarga, dilakukan jadi korban oleh suaminya, tetap tinggal bersama. Karena apa? Karena menjadi janda atau bercerai itu menjadi aib, seperti aib gagal pernikahan. Nah, kenapa merasa gagal ya? Ini kan kenyataan. Lebih baik dia menderita hidup sama suami daripada di label sebagai gagal dalam pernikahan. Ini kan pola pikir yang salah. Pernikahan kan untuk bahagia. Kalau tidak bahagia, untuk apa dipertahankan? Ini serem banget loh. Bayangkan ada istri yang kalau suaminya di rumah, dia takut tinggal di rumah. Jadi sampai ketakutannya sampai ketakutan gemeter, tapi nggak tahu cara lain, nggak tahu tempatnya. Nah, ini ada kasus langka di mana seorang suami itu hiperseks, sehari bisa 3-5 kali main, dan istrinya sampai masuk UGD. Minum apa dulu tuh? Istrinya sampai masuk UGD ya, seperti itu. Perceraiannya itu sampai 16 halaman. Hakimnya sampai nggak tega, 3 kali datang sidang langsung diketuk selesai. Gitu. Jadi viewers Kanal 3 itu tadi penjelasan dari Om Agung. Nah, jadi kita coba tarik kesimpulan nih, kalau ada seorang wanita yang
diperlakukan kasar secara verbal dan juga disakiti secara fisik ya. Jadi tadi saran Om Agung pertama harus ngapain dulu nih Om? Yang pertama cari bantuan. Dari Cari keluarga atau ke mana? Dari keluarga, dari teman, kemudian dari konsultan hukum. Bisa lari ke LBH, bisa lari ke bantuan hukum di pengadilan. LBH Apik ya kalau nggak salah, masih ada nggak sih LBH Apik? LBH banyak, ada yang anak, ada yang berhubungan dengan LBH hukum umumnya. Tapi kalau bercerai, nggak usah pakai pengacara. Kenapa? Di pengadilan agama udah tersedia semua. Semua online Semuanya, ya? bukan online, ada tatap muka, ada bantuan hukum. Di sana ya? Gugatannya dibuatin, semuanya. Jadi jangan takut biaya karena semuanya gratis. Iya. Sampai ngeprint di pengadilan agama tuh tersedia. Saya sampai bingung ya, ini pengacara jadi kerjanya apa? Konsultan hukum ada, gugatan dibuatin, ngeprint ada, Jadi semuanya gitu. negara sudah menyediakan fasilitas tersebut. Jika ada perempuan yang memang takut untuk bercerai, wanita yang takut untuk bercerai karena mungkin menghabiskan sejumlah dana, padahal memang tidak punya dana, sudah jadi victim. Tadi kata Om Agung, jadi victim lagi gitu, harus mengeluarkan ongkos-ongkos. Ternyata pengadilan agama atau pengadilan negeri sudah pengadilan agama sudah menyiapkan fasilitas tersebut. Nah, tadi belum jelas lagi nih Om, sedikit sebelum kita tutup. Jadi setelah mendapatkan visum, lapor kepada siapa nih? Polisi, terus udah gitu di BAP oleh polisi, masuk ke persidang pidana, bukan perceraian ya. Perceraian harus sidang lagi untuk yang perdatanya. Kalau yang non muslim di pengadilan negeri, yang muslim di pengadilan agama. Jadi ada dua paralel apabila itu terjadi kekerasan seperti itu. Dan yang paling penting adalah setelah bercerai apa yang dilakukan terhadap perempuan ini dan anaknya. Jadi jangan beranggap setelah bercerai masalah berhenti, karena dia harus menjadi mungkin single parent, mengurus anaknya. Bang Toib itu kasusnya banyak banget. Bang Toib itu kenapa? Oh, yang ditinggal nggak pulang-pulang ya? Bercerai, kemudian anak dibawa sama istri tanpa biaya orang tua. Tanpa biaya bapaknya. Jadi perjuangannya masih panjang. Iya. Tapi lebih baik berjuang daripada pasrah. Iya, oke. Demikian viewers Kanal 3, ini topiknya nanti akan kita lanjutkan ya. Di esok hari ini topiknya semakin panjang, kekerasan terhadap anak dan wanita akan kita buat dalam episode selanjutnya. Terima kasih viewers Kanal 3, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada saran bisa langsung ya di kolom komen. Terima kasih Om Agung, sampai ketemu dengan saya Ratna Jarum dan Agung Nugroho di episode Melek Hukum selanjutnya. Terima kasih, bye.